Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Sabila dengan NIM 0133211010. Saya dari Pengembangan Masyarakat Islam A, semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu tentang komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, dan teknik komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri, MKOM IP. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu komunikasi Islam. Nah, komunikasi adalah penyampaian pesan berupa ide, pemikiran, atau informasi kepada orang lain. Sedangkan komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam memiliki rujukan utama, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama, qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan adalah perkataan yang baik dan pantas, tidak menyinggung dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Yang kedua, adanya qaulan syadidan. Nah, qaulan syadidan itu adalah perkataan yang benar, lurus, dan jujur, bahkan tidak meninggalkan keraguan atau meyakinkan pendengar. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Kemudian yang ketiga, adanya qaulan baligho. Qaulan baligho adalah perkataan yang mudah dimengerti, tepat, lugas, dan jelas maknanya, tidak bertele-tele. Hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 63. Kemudian yang keempat yaitu qaulan kariman. Nah, qaulan kariman ini adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagumkan. Perkataan yang santun, lemah lembut, dan bertata krama. Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang keempat, yaitu qaulan layyina. Qaulan layyinan adalah perkataan yang lemah lembut, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 44. Kemudian yang terakhir adanya qaulan masyura. Qaulan masyura adalah perkataan yang mudah dimengerti, menyenangkan, halus, dan dermawan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 28. Nah, kita masuk pada materi kedua, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara komunikator dengan komunikan, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Jadi, di dalam komunikasi efektif ada 5 prinsip yang biasa dikenal dengan REACH. Yang pertama yaitu respect atau sikap hormat dan menghargai, empathy yaitu kemampuan mendengar, kemudian audible dapat dimengerti dengan baik, dan clarity jelas. Kemudian yang terakhir yaitu humble, rendah hati. Nah, jadi dalam komunikasi efektif terdapat istilah 7C. Yang pertama, clear atau jelas. Nah, jadi ketika berbicara atau sedang menyampaikan pesan dengan orang lain, pastikan pesan atau tujuan yang disampaikan itu jelas, sehingga kita harus menghindari ambiguitas. Kemudian yang kedua yaitu concise atau ringkas. Komunikasi harus disampaikan seefisien mungkin, hindari menggunakan kata repetitif atau pengulangan. Yang ketiga yaitu konkret atau konkret adalah sebuah pesan harus dilakukan dengan benar adanya atau fakta, agar tidak disalahartikan oleh lawan bicara. Dan yang keempat yaitu correct, benar. Pesan yang disampaikan harus dengan tata bahasa dan cara komunikasi yang benar. Kemudian yang kelima yaitu koheren atau masuk akal. Komunikasi harus benar apa adanya, logis, dan masuk akal. Dan
keenam, complete, lengkap. Jadi komunikasi itu harus disampaikan secara lengkap. Kemudian yang terakhir itu adanya courteous, yaitu sopan. Komunikasi harus bersifat terbuka, jujur, dan friendly. Nah, jadi dalam komunikasi efektif ini juga terdapat istilah FOR dan FOE. Nah, FOR itu apa? FOR itu adalah frame of reference, adalah cara pandang, keyakinan, konsep, dan tata nilai yang dianut oleh seseorang. Nah, itu bisa berasal dari pendidikan orang tua, buku bacaan, pergaulan, indoktrinasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk FOE atau Frame of Experience adalah serangkaian kejadian yang dialami seseorang yang dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang. Kemudian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama, pemahaman, kesenangan, kenyamanan, kepercayaan, kemudian tindakan. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Teknik strategi komunikasi yaitu yang pertama redundancy atau repetition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Kemudian yang kedua adalah analyzing, adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Kemudian yang ketiga adanya informatif. Nah, informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Kemudian adanya persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Edukatif adalah sesuatu upaya untuk mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang disampaikan dalam bentuk fakta dan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu coercive. Coercive adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Jadi dalam strategi komunikasi ini terdapat 4 hambatan. Yang pertama itu hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator atau sender barrier yang mendapat kesulitan dalam menyampaikan pesan, tidak menguasai materi, dan belum memiliki kemampuan yang handal. Yang kedua adanya hambatan secara fisik. Sarana fisik bisa menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara atau sound system. Dan yang ketiga yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik yaitu adanya perbedaan pengertian dan memahami antara komunikator dengan komunikan tentang satu bahasa atau lambang. Dan yang terakhir yaitu hambatan psikososial. Hambatan psikososial adalah perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut. Jadi, upaya dalam strategi komunikasi yaitu yang pertama attention, perhatian. Kemudian yang kedua adanya interest, yaitu minat. Kemudian desire adalah hasrat. Dan decision, keputusan. Kemudian ada action, kegiatan. Dan kita masuk pada materi terakhir yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, ide, atau lainnya untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi, teknik komunikasi merupakan sebuah cara menarik yang dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan agar dapat dengan mudah dipahami oleh komunikan. Teknik komunikasi yang pertama itu adalah informatif. Nah, informatif itu adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Yang kedua adanya persuasif. Persuasif itu bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikan yang lebih menekankan sisi psikologis komunikan. Yang ketiga adanya pervasif. Pervasif itu merupakan cara penyampaian pesan pada orang lain secara berulang-ulang.
sehingga sedikit demi sedikit akan merembet pada bawah sadar yang dapat membentuk sikap dan cara kepribadiannya. Yang keempat yaitu coercive atau instruktif, adalah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi yang bersifat paksaan, sehingga orang yang dijadikan sasaran melakukannya secara terpaksa. Dan yang terakhir adanya human relation, yaitu hubungan manusia. Hubungan manusia ini merupakan interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.